Selanjutnya adalah pemerintahan di wilayah Hirah. Kerajaan Persia menganeksasi negeri Irak dan wilayah sekitarnya sejak mereka berhasil disatukan oleh Cyrus the Great pada tahun 557 sampai 529 sebelum Masehi. Sejak saat itu, tidak ada yang mampu menentang mereka hingga muncul Alexander dari Macedonia pada tahun 326 sebelum Masehi yang mampu mengalahkan Darius I, raja mereka, dan mencerai-beraikan persatuan mereka. Akibatnya, negeri mereka menjadi terkotak-kotak dan dipimpin oleh para raja yang dikenal dengan Muluk at-Tawaif, raja-raja kelompok atau golongan. Mereka terus bertahta atas negeri tersebut secara terbagi-bagi hingga tahun 230 Masehi. Pada era kekuasaan Muluk at-Tawaif inilah orang-orang dari kabilah Khotan berhijrah dan kemudian mendiami sebagian daerah di perkampungan di Irak. Kemudian mereka disusul oleh orang-orang dari keturunan Adnan yang juga berhijrah dan berduyun-duyun menjejali mereka hingga berhasil menempati sebagian dari jazirah yang terletak di kawasan Sungai Yufrat. Bangsa Persia kembali menjadi kuat, dan untuk kedua kalinya pada era Ardashir, pendiri dinasti Sasaniyah sejak tahun 226 Masehi, dia berhasil mempersatukan bangsa Persia dan berhasil menguasai bangsa Arab yang bermukim di wilayah tapal batas kekuasaannya. Dan ini merupakan salah satu sebab mengungsinya orang-orang dari suku Quda'ah ke Syam dan tunduknya penduduk Hirah dan Anbar terhadap kekuasaannya. Pada era Ardashir juga, Juzaimah al-Wadad masih berkuasa atas Hirah dan seluruh penduduk dari suku Rabi'ah dan Mudar yang menempati pedalaman Irak dan Jazirah Arab. Hal ini membuat Ardashir merasa mustahil dapat menguasai bangsa Arab secara langsung dan mencegah mereka untuk menyerang wilayah tapal batas kekuasaannya tersebut, kecuali dengan cara menjadikan salah seorang dari mereka, bangsa Arab tadi, sebagai kaki tangan, tetapi memiliki kefanatikan terhadapnya, mendukung dan selalu membelanya. Dari sisi yang lain, dia juga sewaktu-waktu dapat memanfaatkan bantuan mereka untuk melawan para raja Romawi yang dia takuti. Di samping itu, agar orang Arab dari Irak berhadap-hadapan dengan orang Arab dari Syam yang sudah menjadi boneka para raja Romawi. Satu hal lagi, bahwa pada Raja Hirah masih tersisa satu batalion dari pasukan Persia untuk diperbantukan melawan kalangan Arab pedalaman yang membangkang terhadap kekuasaannya. Juzaimah akhirnya meninggal pada sekitar tahun 268 Masehi. Dan setelah sepeninggal Juzaimah, Amr bin Adi bin Nasr al-Lakim kemudian menjadi penguasa atas Hirah dan Anbar, yaitu pada tahun 268 Masehi hingga tahun 288 Masehi. Dia adalah raja pertama dari dinasti Lakhmi pada era Kisra Sabur bin Ardashir. Kekuasaan dinasti Lakhmi terus berlanjut atas wilayah Hirah hingga bertahtanya Qabath bin Fairuz pada tahun 448 sampai 531 Masehi. Pada era kekuasaannya muncullah seorang bernama Madzak yang melegalkan Pervinisme. Nah, gaya hidup Pervinisme ini gaya hidup serba boleh. Jadi apa-apapun boleh. Nah, tindakannya ini diikuti oleh Qabath dan mayoritas rakyatnya. Qabath kemudian mengirim utusan kepada Raja Hirah, yaitu Al-Munzir bin Muawaz Sama, pada tahun 512 sampai 554 Masehi, dan mengajaknya untuk memilih paham ini dan menjadikannya sebagai way of life. Namun Al-Munzir menolak ajakannya. Dia menolaknya demi menjaga martabat dan harga diri. Seorang Qabath mencopotnya dan menggantikannya dengan Harith bin Amr bin Hajar al-Kindi yang merespons ajakan Mazdakisme tersebut. Qabath kemudian diganti oleh Kisra Anushirwan pada tahun sekitar tahun 531 sampai 578 Masehi yang sangat anti terhadap paham tersebut. Karenanya dia membunuh Mazdak dan para pengikutnya serta mengangkat kembali Al-Munzir sebagai penguasa atas Hirah. Sementara itu, dia terus memburu Al-Harith bin Amr, akan tetapi dia meminta perlindungan kepada kabilah Kalb hingga meninggal di tengah mereka. Sepeninggal Al-Munzir bin Muawaz Sama, kekuasaan terus dipegang oleh anak keturunannya hingga sampai ke tangan An-Nu'man bin Al-Munzir. Dialah orang yang mendapatkan kemarahan Kisra akibat siasat adu domba yang direkayasa oleh Zaid bin Adi al-Abbadi. Kisra akhirnya mengirim utusan kepada An-Nu'man untuk memburunya.
Maka secara sembunyi-sembunyi An-Nu'man menemui Hani bin Mas'ud, kepala suku Ali Syaiban, seraya menitipkan kepadanya keluarga dan harta bendanya. Setelah itu dia menghadap Kisra yang langsung menjebloskannya ke dalam penjara hingga meninggal dunia. Setelah itu Kisra mengangkat Iyas bin Qabisah At-Ta'i sebagai penggantinya, menjadi penguasa di Hirah, dan memerintahnya untuk mengirim utusan kepada Hani bin Mas'ud agar memintanya untuk menyerahkan titipan yang ada padanya. Namun Hani menolaknya demi menjaga harga diri dan martabat. Bahkan dia memaklumatkan perang melawan raja. Nah, oh iya, sebelumnya raja di sini tadi itu maksudnya tadi adalah Kisra ya. Kisra ini sebutan untuk raja Persia. Nah, kayak Fir'aun. Fir'aun itu kan raja untuk sebutan untuk raja Mesir. Nah, kalau Kisra ini sejenis dengan sebutan Fir'aun itu, tapi Kisra adalah sebutan untuk raja Persia. Nah, setelah tadi dia memaklumatkan perang melawan raja, selang beberapa saat tibalah para panglima Kisra, raja dari Persia tadi, beserta batalion-batalion dalam barisan membentuk Iyas. Dalam barisan pasukan Iyas tersebut, sehingga kemudian terjadilah suatu pertempuran yang amat dahsyat antara kedua pasukan itu di sebuah tempat yang bernama Dziqor. Pertempuran tersebut akhirnya dimenangkan oleh suku Bani Syaiban, di mana Hani sebagai kepalanya. Sementara Persia mengalami kekalahan yang sangat memalukan. Ini adalah kemenangan pertama bagi bangsa Arab terhadap bangsa asing. Hal ini diriwayatkan secara marfu di dalam Musnad Khalifah bin Khayyat halaman 24 oleh Ibnu Sa'ad. Selain itu, ada riwayat yang menyatakan bahwa hal itu terjadi tak berapa lama setelah kelahiran Nabi SAW, sebab beliau lahir 8 bulan setelah berkuasanya Iyas bin Qabisah atas Hirah. Sepeninggal Iyas, Kisra mengangkat seorang penguasa di Hirah dari bangsa Persia yang bernama Azadbeh, yang memerintah selama 17 tahun, dari tahun 614 sampai 631 Masehi. Pada tahun 632 Masehi, tampuk kekuasaan di sana kembali dipegang oleh Alilak. Di antara rajanya adalah Al-Munzir bin An-Nu'man yang bergelar Al-Ma'rur. Umur kekuasaannya tidak lebih dari 8 bulan, sebab kemudian berhasil ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin di bawah komando Panglima Khalid bin Walid. Kita lanjut ke pemerintahan di wilayah Syam. Nah, pada periode di mana bangsa Arab banyak diwarnai oleh gelombang perpindahan berbagai kabilah, ada beberapa marga dari Quda'ah yang berpindah menuju wilayah Syam dan menetap di sana. Mereka terdiri dari Bani Sulaih bin Hulwan, yang dari mereka muncul Bani Zaj'am bin Sulaih, yang lebih populer dengan sebutan Ad-Daja'imah. Mereka berhasil dijadikan boneka oleh bangsa Romawi guna mencegah keusilan bangsa Arab daratan dan sebagai kekuatan penyuplai dalam menghadapi bangsa Persia. Banyak di antara mereka yang diangkat sebagai raja, dan hal itu berlangsung selama bertahun-tahun. Raja dari kalangan mereka yang paling terkenal adalah Ziyad bin Al-Habulah. Periode kekuasaan mereka diperkirakan berlangsung dari permulaan abad 2 Masehi hingga akhir abad 2 Masehi. Kekuasaan mereka berakhir setelah datangnya suku Ali Ghassan yang berhasil mengalahkan Ad-Dajaimah dan merampas semua yang mereka miliki. Atas kemenangan suku Ali Ghassan ini, mereka kemudian diangkat oleh Kekaisaran Romawi sebagai raja-raja atas bangsa Arab di wilayah Syam, dengan kota Hauran sebagai pangkalan mereka. Nah, dalam hal ini, kekuasaan mereka sebagai boneka bangsa Romawi di sana terus berlangsung hingga pecahnya perang Yarmuk pada tahun 13 Hijriah. Dan tunduknya raja terakhir mereka, Jabalah bin Al-Ayham, dengan memeluk Islam pada masa kekhilafan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita masuk ke subbab keamiran di Hijaz. Ismail alaihissalam menjadi pemimpin kota Mekah dan menangani urusan Ka'bah sepanjang hidupnya. Beliau meninggal pada usia 137 tahun. Sepeninggal beliau, kedua putra beliau yaitu Nabit
Kemudian Qaidar secara bergilir menggantikan posisinya. Ada riwayat yang menyatakan bahwa Qaidarlah yang lebih dahulu, setelah itu Nabit. Lalu semeninggal keduanya urusan Makkah kemudian diambil oleh kakek mereka, Mudad bin Amr al-Jurhumi. Dengan demikian, kepemimpinan atas kota Makkah jatuh ke tangan suku Jurhum, dan hal ini terus berada di tangan mereka. Semua putra Nabi Ismail menempati kedudukan yang terhormat di hati mereka lantaran jasa ayahanda mereka dalam membangun Baitullah. Namun, mereka tidak mendapatkan kedudukan apapun dalam pemerintahan. Meskipun masa demi masa dan hari demi hari sudah berlalu, keadaan anak cucu Nabi Ismail alaihissalam tetap saja redup, tidak menentu, hingga pada akhirnya kondisi suku Jurhum pun semakin melemah. Menjelang munculnya Nebukadnezar di lain pihak, bintang politik Anat mulai bersinar di seantero langit Mekah. Hal ini ditandai dengan momen serangan Nebukadnezar terhadap bangsa Arab yang terjadi di Zat Irq, sekarang salah satu mikat haji. Zat Irq tadi ya. Pada peristiwa ini, yang memimpin bangsa Arab bukan lagi berasal dari suku Jurhum, tetapi malah suku Adnan sendiri. Bani Adnan berpencar ke Yaman ketika terjadinya serangan kedua oleh Nebukadnezar pada tahun 587 sebelum Masehi. Sedangkan Berkhia, seorang karib Yeremia, nabi dari Bani Israel, mengajak Ma'ad untuk pergi menuju Harran, sebuah wilayah di Syam. Akan tetapi setelah tekanan Nebukadnezar mulai mengendor, Ma'ad kembali lagi ke Mekah, dan setibanya di sana dia tidak menemui lagi penduduk dari suku Jurhum kecuali Jausyam bin Julhumah. Lalu dia menikah dengan putrinya yang bernama Mu'anah dan membuahkan keturunan seorang anak laki-laki bernama Nizar. Di Makkah, keadaan suku Jurhum semakin memburuk setelah itu. Kemudian mereka mengalami kehidupan yang sangat sulit. Hal ini menyebabkan mereka menzalimi orang-orang yang datang ke kota Makkah dan merampas harta yang dimiliki oleh administrasi Ka'bah. Tindakan ini menimbulkan kemarahan orang-orang dari Bani Adnan, sehingga membuat mereka mempertimbangkan kembali sikap mereka sebelumnya. Ketika Khuza'ah melintasi Mar az-Zahran dan menyaksikan Bani Adnan meninggalkan suku Jurhum, dia tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Maka atas bantuan beberapa marga dari suku Bani Adnan yang lain, yaitu Bani Bakr bin Abdul Manaf bin Kinanah, mereka lantas memerangi orang-orang Jurhum. Akibatnya, mereka terusir dari kota Mekah untuk kemudian menguasai pemerintahan Mekah pada pertengahan abad ke-2 Masehi. Tatkala orang-orang Jurhum akan mengungsi keluar Mekah, mereka menyumbat sumur Zam-Zam dan menghilangkan jejak posisinya serta mengubur beberapa benda di dalamnya. Ibnu Ishaq pernah berkata, Amr bin Al-Harith bin Mudad al-Jurhumi keluar dengan membawa pintalan Ka'bah dan Hajar Aswad, lalu mengubur keduanya di sumur Zam-Zam. Kemudian dia dan orang-orang Jurhum yang ikut bersamanya berangkat menuju Yaman. Mereka sangat sedih sekali karena seharus meninggalkan kenangan di kota Mekah dan kekuasaan yang pernah mereka pegang di sana. Untuk mengenang hal itu, Amr merangkai sebuah syair. Saya bacakan aja liriknya karena saya jujur kurang mengerti cara membaca syair. Jadi bunyi syairnya itu seakan antara gunung Hajun hingga Safa tiada, pelipur lara lagi, juga para pedagang di kota Mekah. Sungguh, kamilah dulu penghuninya, namun kami dibinasakan oleh perubahan malam dan nasib buruk. Periode Nabi Ismail alaihissalam diprediksi berlangsung sekitar 20 abad sebelum Masehi. Dengan demikian, masa keberadaan Jurhum di Mekah berkisar sekitar 21 abad, sedangkan masa kekuasaan mereka atas kota Mekah berkisar 20 abad. Khuza'ah menangani sendiri urusan administrasi Mekah tanpa memberi peran Bani Bakr, kecuali terhadap kabilah-kabilah Mudhar yang diberikan kepada mereka 3 ketentuan. Ketentuan yang pertama, berangkat bersama orang-orang yang berhaji dari Arafah ke Muzdalifah dan membolehkan mereka berangkat dari Mina pada hari Nafar. Hari Nafar tadi adalah hari kepulangan dari mereka melakukan haji tersebut. Urusan ini ditangani oleh Bani Al-Gauth bin Murrah, salah satu marga Bani Ilyas bin Mudhar. Mereka ini dikenal dengan nama Syufah.
Nah, makna dari perbolehan tersebut adalah bahwa orang-orang yang berhaji tersebut tidak boleh melempar dulu pada hari nafar hingga salah seorang dari kaum Sufah tersebut melakukannya. Kemudian bila semua selesai melaksanakan prosesi ritual tersebut dan mereka ingin melakukan nafar, bertolak dari Mina, kaum Sufah mengambil posisi di samping kedua sisi Jamrah Aqabah, dan ketika itu tidak seorang pun dibolehkan lewat kecuali setelah mereka. Selanjutnya, mereka membiarkan orang-orang lewat. Tatkala kaum Sufah sudah berkurang, keturunannya pun punah. Nah, setelah keturunannya punah, tradisi ini dilanjutkan oleh Bani Sa'ad bin Zaid Manah dari suku Tamim. Ketentuan yang kedua, melakukan ifadah atau bertolak dari Jam. Sekarang dikenal dengan sebutan Muzdalifah. Nah, melakukan ifadah dari Jam pada pagi hari Nahar. Nah, hari Nahar ini sebutan hari penyembelihan hewan kurban tanggal 10 Zulhijjah. Jadi ketentuan yang kedua tadi, melakukan ifadah bertolak dari Jam atau Muzdalifah pada hari penyembelihan hewan kurban tanggal 10 Zulhijjah menuju Mina. Urusan ini diserahkan kepada Bani Udwan. Untuk ketentuan yang ketiga, merekayasa bulan-bulan haram agar tidak terkena larangan berperang di dalamnya. Urusan ini ditangani oleh Bani Tamim bin Adi dari suku Bani Kinanah. Periode kekuasaan Khuza'ah atas kota Mekah berlangsung selama 300 tahun. Pada periode kekuasaan mereka ini, kaum Adnan menyebar di kawasan Najd, pinggiran Irak dan Bahrain. Sedangkan marga dari Quraisy masih bertahan di pinggiran kota Mekah dan hidup sebagai hulul, atau sebutan untuk suku yang suka turun gunung, dan Syirm yang turun gunung guna mencari air bermata unta mereka, serta menempati rumah-rumah yang berpencar di tengah kaum mereka, Bani Kinanah. Nah, meskipun demikian, mereka tidak memiliki wewenang apapun baik dalam pengurusan kota Mekah ataupun Ka'bah hingga kemunculan Qusay bin Kilab. Mengenai identitas Qusay ini, diceritakan bahwa ayahnya meninggal dunia saat dia masih dalam omongan ibunya. Kemudian ibunya menikah lagi dengan seorang laki-laki dari Bani Uzrah, yaitu Rabi'ah bin Haram. Lalu ibunya dibawa ke negeri asalnya di pinggiran kota Syam. Ketika Qusay beranjak dewasa, dia kembali ke kota Mekah yang kala itu diperintah oleh Hulail bin Habasyah dari suku Khuza'ah. Lalu dia mengajukan pinangan kepada Hulail untuk menikahi putrinya, Hubbah. Maka Gayung pun bersambut dan dia pun menikahkannya dengan putrinya tersebut. Ketika Hulail meninggal dunia, terjadi perang antara Khuza'ah dan Quraisy yang berakhir dengan berkuasanya Qusay atas urusan kota Mekah dan Ka'bah. Ada 3 versi riwayat berkaitan dengan sebab terjadinya perang tersebut. Jadi versi yang pertama adalah bahwa ketika Qusay telah beranak pinak, harta berlimpah, pangkatnya semakin tinggi, dan bersamaan dengan itu Hulail telah tiada. Dia menganggap dirinya lah yang paling berhak atas urusan Ka'bah dan kota Mekah daripada Khuza'ah dan Bani Bakar, sebab suku Quraisy adalah pimpinan dan pewaris tunggal keluarga besar Nabi Ismail. Lantas dia membicarakan hal ini dengan beberapa pemuka Bani Quraisy dan Bani Kinanah dalam upaya mengusir Khuza'ah dan Bani Bakar dari kota Mekah. Sementara mereka pun menyambutnya. Versi yang kedua, bahwa Hulail seperti yang diklaim oleh Khuza'ah berwasiat kepada Qusay agar mengurusi Ka'bah dan Mekah. Nah, untuk versi yang ketiga, bahwa Hulail menyerahkan urusan Ka'bah kepada putrinya Hubbah dan mengangkat Abu Gubsyan al-Khuza'i sebagai wakilnya. Kemudian dialah yang mengurusi Ka'bah tersebut mewakili Hubbah. Tatkala Hulail meninggal, Qusay berhasil menipunya dan membeli kewenangan atas Ka'bah tersebut dengan segeriba arak atau sejumlah unta yang berkisar antara 3 hingga 30 ekor. Khuza'ah tidak puas dengan transaksi jual beli tersebut dan berupaya menghalang-halangi Qusay atas penguasaannya terhadap urusan Ka'bah tersebut. Menyikapi hal itu, Qusay mengumpulkan sejumlah orang dari Quraisy dan Bani Kinanah untuk bertujuan mengusir Khuza'ah dari kota Makkah. Maka mereka menyambut hal itu. Apapun sebabnya,
Setelah Hulain meninggal dunia dan kaum Sufah menjalani aktivitas mereka sebagaimana biasa yang mereka lakukan, maka Qusay bersama orang Quraisy dan Kinanah mendatangi mereka di dekat Aqabah seraya berseru, "Kami lebih berhak atas hal ini daripada kalian." Karena pelecehan ini, mereka lantas memerangi kaum Qusay, berhasil mengalahkan mereka dan merampas semua yang mereka miliki. Sedangkan Khuza'ah dan Bani Bakar bersekutu untuk memerangi Qusay. Namun Qusay mengambil inisiatif penyerangan dan mendahului mereka dalam peperangan. Maka bertemulah kedua kekuatan tersebut dan terjadilah peperangan yang amat dahsyat. Namun kedua musuhnya tersebut justru menjadi mangsa yang empuk baginya. Kemudian mereka terpaksa mengajak damai dan memilih Ya'mur bin Auf, salah seorang dari Bani Bakar, sebagai hakim. Ya'mur memutuskan bahwa Qusaylah yang berhak atas Ka'bah dan urusan kota Mekah daripada Khuza'ah. Begitu juga diputuskan bahwa setiap tetes darah yang ditumpahkan oleh Qusay diabaikan tanpa ganti rugi, sedangkan setiap nyawa melayang dari tangan Khuza'ah dan Bani Bakar harus dibayar dengan tebusan, serta diputuskan juga bahwa Qusay tidak boleh diganggu-gugat lagi dalam pengelolaan terhadap Ka'bah. Maka dari sejak itu Ya'mur dijuluki sebagai Asy-Syaddaq atau yang artinya sang pemecah masalah. Kekuasaan Qusay atas penanganan kota Mekah dan Ka'bah berlangsung pada pertengahan abad 5 Masehi, yaitu pada tahun 440 Masehi. Dengan demikian, jadilah Qusay sekaligus suku Quraisy memiliki wewenang penuh dan pemberi keputusan di kota Mekah, dan Qusay menjadi pemuka agama bagi Ka'bah yang selalu dikunjungi oleh orang-orang Arab dari seluruh pelosok jazirah. Di antara hal yang dilakukan oleh Qusay adalah mengumpulkan kaum dan memindahkan mereka dari rumah-rumah mereka ke Mekah dan memberikan mereka lahan yang dibagi menjadi 4 bidang, lantas menempatkan setiap suku dari Qusay ke lahan yang telah ditentukan. Di antara peninggalan-peninggalan Qusay adalah Darun Nadwah yang didirikannya di samping utara Masjid Ka'bah atau Masjidil Haram dan menjadikan pintunya mengarah ke masjid. Darun Nadwah merupakan tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy yang di dalamnya dibahas rincian tugas-tugas mereka. Ia merupakan tempat yang meninggikan martabat Quraisy karena dapat menjamin kata sepakat di antara mereka dan menyelesaikan sengketa secara baik. Di antara ciri-ciri yang menunjukkan kepemimpinan dan kemuliaan Qusay adalah yang pertama, mengepalai Darun Nadwa, di mana di dalamnya mereka berunun rembuk tentang masalah-masalah strategis yang menimpa mereka dan juga sebagai tempat mengawinkan anak-anak perempuan mereka. Lalu yang kedua, pemegang panji. Panji perang tidak akan diserahkan kepada orang lain selain ke tangannya atau ke tangan salah seorang dari anak-anaknya dan harus dilangsungkan di Darun Nadwa. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah qiyadah, yakni wewenang memberikan izin perjalanan. Kafilah penduduk Mekah tidak akan bisa keluar untuk berniaga atau lainnya kecuali atas perintahnya atau anak-anaknya. Selanjutnya hijabah, yaitu wewenang menutup Ka'bah. Pintu Ka'bah tidak boleh dibuka kecuali olehnya. Dialah yang mengurusi tentang pelayanannya. Selanjutnya sikayah, wewenang menangani masalah air minum bagi jamaah haji. Dalam hal ini, mereka mengisi penuh kolam-kolam air dan mereka memberi pemanis dengan kurma dan kismis. Dengan begitu, jamaah haji yang datang ke Mekah bisa meminumnya. Yang terakhir ada rifadah, wewenang menyediakan makanan. Dalam hal ini, mereka menyediakan makanan khusus buat tamu-tamu mereka, yaitu jamaah haji. Qusay mewajibkan kharaj. Kharaj itu seperti semacam pajak kepada kaum Quraisy yang dikeluarkan pada setiap musim haji dari harta mereka untuk diserahkan kepada Qusay. Lantas hal tersebut dipergunakan untuk menyiapkan makanan buat jamaah haji, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki uang ataupun bekal yang cukup. Nah, hal-hal tersebut menjadi wewenang Qusay, sedangkan anaknya yang kedua, Abdummanaf, telah memiliki karisma dan kepemimpinan pada semasa hidupnya. Sedangkan anak pertama, Abduddar, kurang disukai. Maka suatu ketika berkatalah Qusay kepadanya,
aku akan menghadapkanmu dengan kaum kita, meskipun sebenarnya mereka telah menghormatimu. Kemudian Qusay berwasiat kepadanya agar dia memperhatikan wewenangnya dalam mengemban maslahat kaum Quraisy. Lalu dia berikan kepadanya wewenang atas Darun Nadwah, Hijabah, Panji, Siqayah, dan Rifadah. Qusay termasuk orang yang tidak ditentang dan ditolak keputusannya. Semua keputusannya semasa hidup dan telah matinya ibarat agama yang harus diikuti. Tatkala Qusay meninggal dunia, anak-anaknya dengan setia menjalankan wasiatnya dan tidak terjadi perseteruan di antara mereka. Akan tetapi, ketika Abdul Manaf meninggal dunia, anak-anaknya bersaing keras dengan anak-anak paman mereka. Abduddar, saudara-saudara sepupu mereka, dalam mempersekutukan kewenangan tersebut. Yang akhirnya, suku Quraisy terpecah menjadi dua kelompok. Bahkan hampir saja terjadi perang saudara di antara mereka. Untunglah mereka sepakat berunding dan membagi-bagikan wewenang tersebut. Alhasil, wewenang atas Siqayah dan Rifadah diserahkan kepada anak-anak dari Abdul Manaf. Sedangkan Darun Nadwah, Panji, dan Hijabah diserahkan kepada anak-anak Abduddar. Anak-anak Abdul Manaf kemudian memilih jalan mengundi untuk menentukan siapa di antara mereka yang memiliki kewenangan atas Siqayah dan Rifadah. Undian ini akhirnya jatuh ke tangan Hashim bin Abdul Manaf, sehingga dialah yang berhak atas pengelolaan keduanya selama hidupnya. Dan ketika dia meninggal dunia, wewenang tersebut dipegang oleh adiknya Al-Muttalib bin Abdul Manaf, yang diteruskan oleh kemudian Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, kakek dari Rasulullah SAW sendiri. Kewenangan tersebut terus dilanjutkan oleh keturunannya hingga datangnya Islam, di mana ketika itu kewenangannya berada di tangan Al-Abbas bin Abdul Muttalib atau paman dari Rasulullah SAW. Maka dikatakanlah bahwa Quraisylah yang sejatinya membagi-bagikan kewenangan atas urusan-urusan tersebut di antara anak-anaknya, untuk kemudian mereka wariskan secara turun-temurun. Selain itu, suku Quraisy juga mempunyai kewenangan lain yang mereka bagi-bagi di antara mereka, yang dengannya mereka membentuk negara kecil. Bahkan boleh diungkapkan dengan ungkapan yang pas saat ini adalah semacam semi negara demokrasi. Instansi-instansi yang ada begitu juga dengan bentuk pemerintahannya hampir menyerupai bentuk pemerintahan yang ada sekarang, yaitu sistem parlemen dan majelis-majelisnya. Berikut adalah penjelasan sederhananya. Yang pertama adalah Al-Isar, penanganan bejana-bejana tempat berhala ketika melakukan sumpah. Urusan ini diserahkan kepada suku Jumah. Selanjutnya Tahjir al-Amwal, pembekuan harta, yaitu peraturan-peraturan mengenai penyerahan kurban atau sesajian dan nazar-nazar kepada berhala-berhala. Begitu juga dalam melarai sengketa-sengketa dan pengaduan kriminal perdata. Urusan ini diserahkan kepada Bani Sam. Yang ketiga Syura, diserahkan kepada Bani Asad. Yang keempat Al-Ashnaq, peraturan mengenai diat atau denda tindak kriminal dan garamat, denda pelanggaran perdata. Urusan ini diserahkan kepada Bani Taim. Yang kelima Al-Uqab, pemegang panji kebangsaan, diserahkan kepada Bani Umayyah. Yang keenam Al-Qabbah, peraturan kemiliteran dan penunggang kuda, diserahkan kepada Bani Makhzum. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah As-Sifarah atau kedutaan, diserahkan kepada Bani Adi. Yang selanjutnya subbab mengenai pemerintahan di seluruh negeri Arab. Di bagian muka telah kami singgung tentang kepindahan kabilah-kabilah Qattan dan Adnan. Begitu juga dengan kondisi negeri-negeri Arab yang terpecah-pecah di antara mereka sendiri. Kabilah-kabilah yang berdekatan dengan Hirah tunduk kepada Raja Arab di Hirah, dan suku yang tinggal di pedalaman Syam tunduk kepada Raja Ghassan. Hanya saja, ketundukan mereka ini bersifat simbolis belaka dan tidak efektif, sedangkan kabilah yang berada di daerah-daerah pedalaman di Jazirah Arab mendapatkan kebebasan mutlak. Sebenarnya, setiap kabilah tersebut memiliki pimpinan yang diangkat oleh kabilahnya, dan bahwa kabilah itu ibarat pemerintahan mini yang pilar politiknya adalah kesatuan ras dan kepentingan yang saling menguntungkan dalam menjaga tanah air secara bersama dan membendung serangan lawan. Kedudukan pemimpin kabilah tersebut di tengah kaumnya seperti kedudukan para raja. Artinya, setiap kabilah selalu tunduk kepada pendapat pemimpinnya, baik dalam kondisi damai maupun perang,
dan tidak ada yang berani menyanggahnya. Dialah yang memiliki semua kekuasaan dan pendapat yang absolut, bak seorang diktator yang kuat. Sampai-sampai jika salah seorang dari mereka marah, maka marah pulalah beribu-ribu pedang yang berkilatan, tanpa bertanya apa penyebab kemarahannya. Jadi kayak misalnya ada satu raja dari ke kalangan mereka yang diangkat sama rakyatnya, itu tersinggung sama tingkah dari suku lain. Misalnya entah hinaan lah, cercaan lah, atau kasus pembunuhan dari suku mereka. Kalau mereka bilang serbu, serbu semua. Jadi kayak ibarat anggota badan itu, semua anggota tubuh ngikut apa yang dikatakan oleh otaknya. Nah, hanya saja persaingan dalam perebutan kepemimpinan yang terjadi di antara sesama keturunan satu paman sendiri kadang membuat mereka sedikit berbasa-basi di hadapan orang banyak. Hal itu tampak dalam perilaku-perilaku dalam berderma, menjamu tamu, menyumbang, berlemah lembut, menonjolkan keberanian dan menolong orang lain. Hal itu mereka lakukan semata-mata agar mendapatkan pujian dari orang, khususnya lagi para penyair yang merangkap sebagai penyambung lidah kabilah pada masa itu. Di samping itu, mereka lakukan juga agar derajat mereka lebih tinggi dari para pesaingnya. Para pemuka dan pemimpin kabilah memiliki hak istimewa sehingga mereka bisa mengambil bagian dari harta rampasan perang berupa bagian yang disebut mirbo, syafi, nasyitah, dan fudul. Dalam menyifati tindakan ini, seorang penyair bersenandung. Liriknya, bagimu bagian mirba, syafi, nasyitah, dan fudul dalam kekuasaanmu terhadap kami. Yang dimaksud dengan mirba adalah seperempat harta rampasan. Nah, asy-syafi adalah bagian yang diambil oleh pemimpin kabilah untuk dirinya sendiri. An-nasyitah adalah sesuatu yang didapat oleh pemimpin kabilah di jalan sebelum sampai pada musuh. Sedangkan al-fudul adalah bagian sisa dari harta rampasan yang tidak boleh dibagikan kepada individu-individu para pejuang seperti keledai, kuda, dan lain-lain. Jadi banyak banget keuntungan dari raja ini. Selanjutnya kita masuk ke kondisi politik. Setelah kami menjelaskan tentang para penguasa di negeri Arab, selanjutnya kami akan menjelaskan sedikit gambaran tentang kondisi politik yang mereka alami. 3 wilayah yang letaknya berdampingan dengan negeri asing. Kondisi politiknya sangat lemah dan merosot serta tidak ada perubahan menonjol. Mereka dikelompokkan kepada golongan tuan-tuan dan para budak, atau para pengusaha dan rakyat. Para tuan-tuan, terutama bila mereka orang asing, memiliki seluruh kambing, sedangkan para budaknya sebaliknya, yaitu mereka semua wajib membayar upeti. Dengan ungkapan lain yang lebih jelas, bahwa rakyat ibarat sebuah sawah yang selalu mendatangkan penghasilan untuk dipersembahkan kepada pemerintah yang memanfaatkannya untuk bersenang-senang, melampiaskan hawa nafsu, keinginan-keinginan, kelaliman, dan upaya memusuhi orang. Sementara nasib rakyat sendiri tidak karuan, hidup tidak menentu, kelaliman menimpa mereka dari segala arah. Namun tak seorang pun di antara mereka yang mampu mengadu. Bahkan mereka diam tak bergerak terhadap tamparan, kelaliman, dan bervariasi siksaan. Yang berlaku kala itu adalah hukum tirani, sedangkan hak-hak asasi hilang dan ternoda. Adapun kabilah-kabilah yang berdampingan dengan kawasan ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai pendirian, yang dilempar ke sana kemari oleh hawa nafsu dan ambisi pribadi. Terkadang mereka berpihak kepada penduduk Irak dan terkadang juga berpihak kepada penduduk Syam. Kondisi kabilah-kabilah dari Jazirah Arab tersebut benar-benar berantakan dan tercerai-berai. Yang dominan pada mereka adalah perseteruan etnis, perbedaan ras dan agama. Seorang dari mereka sampai mengeluh, "Aku tak lain adalah anggota kabilah. Jika ia tersesat, maka tersesatlah aku. Dan jika dia lurus, niscaya luruslah aku." Jadi paham rasisme atau paham-paham sejenis itu masih kuat banget di kala itu. Mereka tidak lagi memiliki seorang raja yang dapat menyokong independensi mereka, atau seorang tempat merujuk yang dipegang pendapatnya di kala tertimpa kesusahan. Sedangkan kondisi pemerintahan Hijaz sebaliknya. Seluruh mata orang Arab tertuju kepadanya dengan memberikan penghargaan dan penghormatan. Mereka menganggapnya sebagai pemimpin dan pelayan sentral keagamaan. Realitasnya, memang pemerintahan tersebut merupakan akumulasi antara palang pintu urusan duniawi,
sekaligus pemerintahan dan kepemimpinan keagamaan. Ketika mengadili persengketaan yang terjadi antara orang-orang Arab, pemerintahan tersebut bertindak mewakili kepemimpinan keagamaan, dan ketika memberikan keputusan di lingkungan Al-Haram dan hal yang berkenaan dengannya, maka ia lakukan sebagai pemerintah yang mengurusi kemaslahatan orang-orang yang berkunjung ke Baitullah dan masih menjalankan syariat Nabi Ibrahim. Pemerintahannya juga sebagaimana kami singgung sebelumnya memiliki instansi-instansi dan format-format yang menyerupai sistem parlemen. Namun pemerintahan ini sangat lemah sehingga tidak mampu mengemban tanggung jawabnya sebagaimana yang tampak saat mereka menyerang orang-orang Habasyah dulu.